Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Devi Lestari, NBI 12219000048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun strategi kerjasama dalam bisnis di era global. Globalisasi dalam aspek ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dalam pengertian secara umum adalah proses integrasi ekonomi individu dan negara ke ruang lingkup dunia. Ahli sosiologi Indonesia, Selo Samarjan, menyebut globalisasi sebagai terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sebuah sistem dan kaidah yang sama. Sedangkan Anthony Giddens menjelaskan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial secara global dan menghubungkan satu lokasi dengan lokasi yang lainnya, sehingga kejadian di satu tempat bisa berdampak juga bagi tempat yang lain. Selanjutnya yaitu kerjasama dalam bisnis di era globalisasi. Globalisasi ekonomi meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Bersaing dan saling mematikan makin lama makin ditinggalkan. Untuk bersaing dalam arena global, siapapun tidak dapat menanggung biaya tetap yang sedemikian besar. Biaya dan resiko untuk mendirikan jaringan distribusi, logistik, manufaktur, penjualan, dan lead bank di setiap pasar di seluruh dunia akan menjadi sangat besar bila ditanggung sendiri. Selain itu, dibutuhkan waktu untuk membangun keahlian karyawan sendiri dan membina hubungan baik dengan pemasok. Pada gilirannya akan diperlukan mitra bisnis atau partner, dan hal tersebut akan meningkatkan mekanisme keuntungan. Kerjasama dalam bentuk aliansi strategis akan membawa banyak manfaat bagi perusahaan. Untuk itu, agar perusahaan tetap eksis, bahkan tumbuh dan berkembang, maka pimpinan perusahaan atau CEO hendaknya berupaya untuk menerapkan dan membangun strategi kerjasama yang baik, atau sering dikenal dengan istilah aliansi strategis dengan perusahaan yang lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Pengertian aliansi strategi. Aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Aliansi strategis pada dasarnya adalah perkumpulan beberapa orang maupun kelompok, atau bisa juga suatu organisasi yang memiliki beberapa bidang bisnis dan memiliki tujuan yang sama. Aliansi strategis biasanya digunakan oleh para pemilik bisnis untuk berkolaborasi dan mengembangkan bisnis mereka sehingga bisnis masing-masing akan menjadi lebih besar dan lancar. Di dalam suatu aliansi strategis berisi beberapa bidang bisnis yang berbeda satu sama lain. Jadi aliansi strategis adalah tentang kolaborasi bisnis yang bisa memberikan keuntungan antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu tipe-tipe analisis strategi. Yang pertama ada joint venture, yaitu kerjasama atau kemitraan antara dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan satu perusahaan independen dengan mengkombinasikan sebagian aktiva mereka. Yang kedua yaitu aliansi strategi ekuitas, yaitu kerjasama antara pihak-pihak yang menjadi mitra untuk memiliki atau menguasai persentase ekuitas yang berbeda dalam suatu usaha bersama. Yang ketiga yaitu aliansi strategi non-ekuitas, yaitu kerjasama yang membentuk melalui perjanjian kontraktual yang menetapkan suatu perusahaan untuk mensuplai, memproduksi, atau mendistribusi produk-produk atau jasa perusahaan tanpa berbagi ekuitas. Berikutnya yaitu alasan perusahaan mengembangkan aliansi strategi. Yang pertama ada siklus lambat, yaitu untuk mendapatkan akses ke pasar yang terbatas, mendirikan waralaba di sebuah pasar yang baru, mempertahankan stabilitas pasar. Selanjutnya ada siklus sedang, yaitu untuk mendapatkan kekuatan pasar, mendapatkan akses ke sumber daya komplementer, mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan, memenuhi tantangan persaingan di para pesaing. Yang ketiga ada siklus cepat, untuk mempelajari teknik-teknik bisnis yang baru, mempercepat pengembangan produk atau jasa baru, mempercepat masuk ke pasar yang baru, mempertahankan kepemimpinan pasar, membentuk suatu standar teknologi industri, berbagi biaya R&D yang beresiko, dan mengatasi ketidakpastian.
Kelebihan aliansi strategi yang pertama yaitu sinergi sebagai hasil penggabungan kekuatan dari masing-masing perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mempercepat sistem operasi. Yang ketiga yaitu resiko yang ditanggung bersama. Yang keempat, transfer teknologi di antara perusahaan. Yang kelima, untuk memasuki pasar perusahaan lain tanpa perlu mengeluarkan biaya banyak untuk bersaing. Yang keenam, memperluas jangkauan pasar dengan saluran distribusi baru. Yang ketujuh, yaitu untuk menyesuaikan terhadap perubahan teknologi baru dengan adanya akses dalam informasi bidang engineering dan pemasaran yang semakin luas. Adapun kekurangan aliansi strategi, yang pertama yaitu aset atau kekayaan perusahaan digunakan perusahaan rekan untuk kepentingan perusahaannya sendiri karena perusahaan tidak menjaga dengan baik. Yang kedua yaitu ada pihak yang tidak mau tahu tentang masalah operasi, padahal efektivitas operasi kegiatan aliansi tergantung pada manajer operasional. Yang lebih parahnya lagi jika CEO tidak mengetahui bagaimana proses operasional dari suatu aliansi. Yang ketiga yaitu sulit menemukan rekan usaha yang paling sesuai dan dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu joint venture, yaitu merupakan perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri. Tak jarang, dua-duanya atau lebih perusahaan yang menjadi sponsor tersebut membentuk sebuah organisasi terpisah dan menjadi pemilik ekuitas bersama dalam entitas yang baru itu. Jenis hubungan kerjasama atau cooperative arrangement yang lain meliputi kemitraan penelitian dan pengembangan, kesepakatan lintas distribusi, kesepakatan lintas lisensi, kesepakatan lintas manufaktur, dan konsorsium penawaran bersama. Usaha patungan dan hubungan kerja sama semakin banyak digunakan karena caranya itu memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki komunikasi dan jaringan, pengglobalan operasi, dan meminimalkan resiko. Usaha patungan dan persekutuan seringkali ditempuh untuk menangkap peluang yang terlalu kompleks, tidak ekonomis, atau riskan untuk dijalankan sendirian oleh satu perusahaan. Dalam pasar global yang terhubung dalam satu sama lain dengan internet, usaha patungan dan persekutuan aliansi terbukti sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perusahaan daripada merger dan akuisisi. Kemitraan strategis bisa memiliki banyak bentuk, termasuk outsourcing, penyebaran informasi, pemasaran bersama, serta penelitian dan pengembangan bersama. Yang terakhir ada akuisisi atau merger. Akuisisi adalah pengambil alihan atau takeover sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada, sedangkan merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan memegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Meningkatnya aktivitas merger atau akuisisi di dunia industri perbankan didorong oleh adanya perubahan kondisi ekonomi. Menurut Berger et al. 1958, terdapat 5 perubahan pokok dalam perekonomian yang mendorong maraknya aktivitas merger dan akuisisi, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, meningkatnya kondisi keuangan, kelebihan kapasitas atau kegagalan keuangan, konsolidasi pasar internasional, dana deregulasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.